Farhan Sastra. Dan masih bersama Kenji di sini. Ya di studio Tadi kita, yes. Apa? Di studio kita masih bersama Kenji. Oh ya benar-benar. Karena kan nanti kalau di itu harus kalau dapat ini lain nanti jangan Apa? ngobrol di luar. Tadi baru keingetan kalau ini tayang ini kan kalau ininya masuknya yang lain kan nggak bisa disebutin. Oh ya benar-benar. Jadi kayak harus diulang 2 kali gitu loh. Iya benar-benar. Potong. Tadi kita udah ngobrolin segmen pertama, segmen kedua tentang musik. Yes. Dan Kenji juga merupakan salah satu seniman ternama ya, ilustrator kenamaan dari Bandung, kebanggaan Bandung. Betul sekali. Oke. Kita lagi ngebalas ngebalas Niponetik. Nggak ada ininya, nggak ini banget, nggak tektokan banget sih. Tadi kan gua nggak bisa multitasking. Oh. Jadi Jadi ketertarikan terhadap dunia seni artwork itu dari kapan? Kapan sih kan? Apa dari kecil suka gambar-gambar? Ya, awalnya mah saya suka nyusun korek api itu. Korek api? Korek api. Saya dulu tuh penyendiri almarhum. Sampai sekarang bukan penyendiri? Posting. Lonely Wolf. Lone Wolf. Nah, terus ibu dengan kegiatannya ke pasar dan jualan. Saya sering di rumah nanaonannya. Dulu tuh sering ngasih makan semut tuh pakai gula pasir. Terus tiba-tiba nemuin korek api, disusun lah. Satu saat ayah lihat itu teh bikin apa? Bikin gajah, saya bilang. Ayah bilang, udah daripada nyusun korek api mending ngegambar aja katanya. Nih dikasih buku gambar yang dulu mah covernya warna ungu. Cuma berapa gitu sama ballpoint. Di situ diajarin ngegambar. Nih kalau gambar gajah tuh kayak gini, kuda kayak gini. Oh iya karena nggak bisa akhirnya jadi gunung sawah lagi gunung. Gunung sawah matahari jalan. Terus akhirnya nambah kerbau. Ada anak kecil yang lagi naik. Ada awan. Dari situ karena sering sendiri terus berkegiatan di luar pun males. Jadilah di rumah aja ngegambar. Jadi sehari itu bisa sampai habis 1 buku gambar. Sampai kalau ibu ke pasar pun ketemu sama yang jual suka beli kertas kosong. Terus suka nanya yang jualnya buat apa? Buat ngegambar. Coba lihat gambarnya. Ya sering ngasih. Gak usah beli nih buat ngegambar katanya. Seneng. Dari SD, SMP, SMA. Nah apalagi pas setelah kenal musik tuh cover heavy metal kan bagus-bagus. Cuma ada daya nggak punya skill gitu. Nggak bisa mewarnai juga. Jadi sering dicekokin visual cover art heavy metal dulu awalnya. Jadi seneng. Berarti kalau ngegambar mah otodidak berarti? Otodidak nggak belajar? Nggak pernah les segala macam nggak? Nggak pernah. Tapi untuk tertarik kepada style yang sekarang ini gimana pertamanya kena? Dulu kakak beli kaos Metallica tuh yang namanya Pushhead. Gimana sih titik-titik? Sebelumnya teh saya ngegambar pakai teknik cross hatch tapi pakai ballpoint gitu. Terus penasaran lah pengen bikin titik pointillism deh bukan sih? Bukan ya? Oh benar ya. Itu istilahnya. Nyoba lah dengan alat seadanya. Terus karena saya mikir kalau pakai ballpoint tuh kalau diarsir neken sama enggak neken bisa bikin gradasi. Iya benar. Kalau pakai media yang tegas kayak spidol gimana bikin gradasi ya itu akhirnya kepikiran oh iya sih pointillisme ini nih dari tingkat kerapatannya yang rapat sampai jarang tuh bisa bikin gradasi. Belajar aja sendiri. 2001 tuh yang bikin domestic doctrine yang ala Pushhead banget. Setelah itu kan jadi tahu Pushhead tuh Ali sering ngeprint ini kan gambar Pushhead bagus-bagus banget. Oh iya. Jadi kalau ngegambar tuh gambar Pushhead tengkorak Pushhead. Sampai orang-orangnya jadi bilang di Bandung sekarang mah enak ada artis yang mirip Pushhead jadi ada Pushhead Bandung. Saya nggak mau disamain tuh dia mah tingkat dewa saya mah apa bikin sendiri aja ngarang. Kalau dulu ngegambar tuh pakai referensi Pushhead di pinggir sekarang di ini kayak gue. Bayolah petot ge bikin we. Akhirnya bikin sendiri dan perlu diakui dulu juga paling nggak suka tengkorak karena setelah punk pride muncul tuh si tengkorak tuh lebih identik ke heavy metal dan sebagainya. Bencilah segala sesuatu yang related sama heavy metal teh. Bentar dulu, kenapa benci sama heavy metal dulu teh kan bukan benci nggak suka. Fanatik punk rock. Sampai GBH yang soundnya heavy metal pun nggak suka. Pasti ada lah fase-fase begitu. Pasti ada fase fanatik gitu, over fanatik gitu. Terus pas kenal rilisan fastcore tuh banyak kan band-band grindcore yang hitam putih ternyata tuh tengkorak. Ternyata keren gambar tengkorak. Akhirnya mulai aja dari situ tengkorak terus. Jadi lupa gambar muka manusia itu kayak gimana.
Kalau ngegambar pasti ingat gambar pertama yang dibikin dan dibayar. Dijual. Dapat penghasilan dari situ. Dibikin dan dibayar era-era kesinihan paling trade barter kalau zaman dulu. Barter sama apa? Sama rilisannya berarti. Pernah bikinin mungkin artwork pertama yang saya bikin tuh kompilasi Faster Than Ever tuh band-band hardcore punk Jakarta. Ke tahun 2000 berapa ya? 2002 gitu kalau 2004 lupa lah. Dari situ dikasih si rilisan fisiknya. Anjir, ngerasa bangga tuh ya. Karya saya nggak perlu dibayar juga, seneng ya. Nah terus kesini-sininya mah aneh lah, ada yang dibayar sama kaos, ada yang dibayar sama rokok, ada yang dibayar sama hasil bumi ada nggak? Singkong. Ada juga hasil perairan. Dibayar gitu sama bus, bayar bus lah. Oke. Terus dinikmatinya bareng-bareng. Orang teka rasanya. Tapi kan yang didapat kesenangan, solidaritas ya. Malah terus dulu sering ini ngerjain cover artwork buat band Still Holding On Records Belgium tuh banyak hardcore punk. Itu juga nggak ada obrolan tentang uang gitu, kan pembicaraan tentang komersialisme gitu. Tahu-tahu kalau misalkan udah beres tuh dia rilis ngasih 1 dus tuh beberapa kopi EP yang covernya saya bikin sama rilisan dia bonusnya sama CD juga. Dan ketika dibuka cover CD-nya tuh geplok ada $50. Dulu ada istilahnya punk system, sistem pembayarannya tuh punk system aja lah, masukin ke cover. Diselipin berarti ya. Dulu. Dari situ karena nggak ada PayPal atau belum kenal teknologi. Akhirnya kalau bikin band buat band luar tuh kayak gitu, dikasih rilisan, dibuka covernya, pluk. $100. Tapi dulu ngirim gambarnya gimana? Ada yang via email, ada yang dikirimin gambar aslinya, dan itu susah lagi dicari. Sempat ada dikirim si gambar lewat aslinya pos dikirim gitu? Iya, lewat pos. Karena dulu kan ke warnet aja lumayan mahal. Iya. Karena baru recovery dari ini kan Krismon dulu iya, dari Indonesia. Punya duit dikit mending buat makan daripada ke warnet. Yaitu akhirnya nebeng ke temen, nitip ke kantor pos. Dikirimin gambar aslinya, terus nggak pada balik lagi. Jadi banyak arsip lama yang hilang. Tapi zaman dulu mempromosikan si gambar itu gimana sih, kan bisa kesini kan nggak ada belum zaman sosial media apa gitu. Nah dulu tuh gini, awalnya pas demo Domestic Doctrine tuh pas latihan direkam sama Ari bawa recorder emang buat rekam. Tape recorder. Pas beres latihan, yang lain masih ngobrol, saya mah ngegambarin si covernya dulu, si cover kaset. BASF kalau nggak salah, digambarin aja belakangnya pasti songlist. Itu teh sama Ari difotokopi terus disebar ke teman-teman berbagai tempat lah. Dari situ teh ini siapa yang bikin artworknya? Itu drummer saya sih kan, bikinin lah buat band saya. Mulailah band Depok, band Jogja, band Malang, band mana, Singapura, Malaysia. Terus si Dodo tuh dulu bikin website, masih hostingannya posting.com. Selain tentang profile member, ada juga artwork saya mini gallery itu. Nah dari situ orang banyak tahu, sampai di interview sama Attack Fanzine Swedia tuh Sweden dulu. Disuruh bikin si cover buat tampilan awal webnya juga. Nah dari situ teh banyak yang kontak, salah satunya yang si Still Holding On Records. Itu kontaknya lu ke email? Ke email, Yahoo, zaman Yahoo. Berarti maksudnya si emailnya bisa nggak kebuka setelah berapa lama baru di email gening? Ini mah karena kadang pengecekin lah, Ari kan sering nyari tugas tuh, kadang suka buka-buka email. Ini tip lah Ari. Kalau nggak ke email saya aja kata Ari, ntar saya sampein ke kamu. Suka kayak gitu. Ntar juga saya yang scanin, saya gambarnya kalau dikirimin kata Ari. Akhirnya Ari sering ngebantu nge-scan si artworknya gitu. Di email. Jadi yang lebih sering berjejaring mah kayaknya Ari ya, yang sebenarnya sahabat pena berarti. Karena waktu dan finansial memungkinkan di era itu, di era recovery ekonomi itu. Anjir. Berarti tapi ngirim ke luar negeri lumayan juga ya kalau gambar digulung berarti dulu. Kalau ke luar negeri kebetulan mah Ari yang ngebantuin ke warnet tuh scan terus kirim. Itu pun nggak hasil editan karena boro-boro nggak punya PC gitu. Jadi si yang kliennya dulu yang editin selanjutnya sampai layoutnya dia yang kerjain. Kalau ngirim gambar asli digulung berarti si kertasnya? Digulung.
Enggak, pakai amplop gitu, amplop apa buat pengiriman arsip atau dokumen itu ada. Yang gede gitu berarti. Berarti itu mah nggak ada ACC-an berarti dulu mah langsung aja kirim berarti. Langsung kirim aja. Dan mereka pun langsung pakai. Udah jadi rilisannya aja distribusi internasional. Tapi ada band gede apa yang Kenji inget yang pakai artwork Kenji di luar gitu? Awal-awal tuh yang si Still Holding On Records bikin limited edition 10 inch nggak tahu tapi si 10 inch si Bones Brigade tuh. Bones Brigade pernah. Kan saya pengen bikin cover limited edition tapi kamu yang bikinin. Akhirnya bikin. Nah itu pertama kali Pride terus I Object juga dulu. Sampai tahun berapa pas ulang tahun Paul Hody Broken Bones ngontak di Facebook inbox tuh. Kan mau bikinin lah nge-retouch lagi logo Broken Bones sama kita tuh setelah vakum sekian puluh tahun mau rilis LP anyar katanya. Bikinin lah covernya, bersemangat. Itu awalnya Broken Bones dulu, terus discharge. Discharge pernah ya? Discharge cuma bikin nge-custom dari logo yang 3 tengkoraknya itu dia. Tapi kalau untuk band pop gitu pernah bikin gak sih kan? Band pop pernah kalau nggak salah dulu. Yang tapi ya disesuaikan sih gambarnya di coloringnya pakai pincel warna. Belum apa teknologi digital kan dia punya PC gitu. Manual aja. Berarti sampai tahun berapa? Dari awal tuh emang hitam putih atau emang ada berwarna dulu? Kebanyakan mah hitam putih sih. Dari awal tuh emang hitam putih. Media yang ada yaitu dia karena recovery ekonomi Indonesia. Terus sama ada pulpen doang di rumah pun. Jadi kalaupun ngegambar tuh kayak nyari kertas nggak beli. Yang ada apa ya? Kertas bungkus mama dulu jualan. Ada tulisan Bapeda di belakangnya. Bapeda Bandung Jawa Barat gitu. Belakangnya kan polos, ngegambar di situ. Terus pakai spidol snowman karena di warung pun ada dulu Rp500 kalau nggak salah. Itu pun harus nganjuk, kadang nggak punya duit. Nganjuk dulu spidol, mangga sok candak dulu. Karena ada itu jadi akhirnya memutuskan untuk terus di hitam putih aja. Dari situ ya berarti. Karena udah kenal zona nyamannya di situ. Tapi di titik kapan akhirnya, terutama untuk klien-klien lokal ya, di titik kapan akhirnya seorang Kentaro ketika bikin artwork dibayar sesuai? Itu ketika saya kerja di dunia kreatif Bandung tuh di Airplane dulu saya kerja di Airplane. Itu juga diajakin sama Gino. Awalnya Rekti dulu ngemail pakai bahasa Inggris. Pengen dong Sigit digambarin tapi bahasa Inggris. Terus boleh lah, tapi biar gampang saya bilang minta nomor telepon, ini nomor telepon saya. Dia bilang, "Lah, ini mah nomor HP Indonesia." Emang Indonesia, orang Bandung kan. Oh iya. Dikiranya orang luar gitu. Dikiranya orang luar. Berarti akhirnya ngontak Gino manajernya, manajernya terus ketemuan sama saya. Ya kan jadi si Sigit itu butuh artwork katanya, tapi pengen sama kamu, style kamu. Oh boleh. Terus nanya kamu kerja enggak kerja, saya tuh lagi nganggur. Mau enggak jadi ini ilustrator di Airplane? Nah, disitulah Mas Selvi lihat portofolio saya. Kan kamu jual berapa? Ada yang segini, ada yang free. Ini teh pakai usaha kamu bikin kayak kamu begadang, kamu ngopi, kamu makan ini itu. Wah pokoknya dikasih tahu aja ada Mas Selvi kata saya teh. Mana ada tuh ada yang mau dikasih harga segitu. Coba aja dulu, kalau mau pasti bayar, kalau enggak pun udah nothing tulus aja kan. Belajar kamu menghargai diri sendiri kata Mas Selvi itu. Akhirnya nyobalah. Nggak kabur ternyata. Ya udah deal. Dari situ dari Mas Selvi banyak dikasih insight sama gitu Mas Selvi. Ya, bener. Pas dia 2008 lah mulai akhirnya udah bayar proper ya. Udah nggak dibayar kucai hungkul. Kucai oleng. Kucai dibagi-bagi deh. Kasih tanah deh nu begadangna aing. Diinumna bareng. Oh 2008 berarti mulai dibayar proper berarti ya. Iya, udah dapat banyak masukan penting lah dari Mas Selvi itu dari 2008. Tapi ingat gak total udah berapa banyak gambar yang pernah dibikin? Kalau nggak salah di rumah tuh ada 8-10 folder segini numpuknya. Ada yang udah dipakai atau nggak dipakai. Tapi rata-rata yang jadi itu yang zaman clothingan pun ada. Inilah tumpuk. Sempat ada bukunya juga kan yang dibikin sama Konsum ya. Itu yang pertama kali approach apa dari Konsum, dari Vidi berarti? Vidi tahun 2011 kalau nggak salah, malam-malam ke kantor yang lama.
jam 2 subuh kalau nggak salah, pas yang mau interview itu mana? Berarti tukang kawung ya? Tukang kawung. Baru suhu hujanan lagi itu aja dingin pisan subuh. Akhirnya ngobrol dari situ kan bikin buku yuk kata Vidi. Vidi gambar orang mah kieu kumaha geus bikin aja kata gitu. Ya udah. Cuman karena saya sibuk, Vidi sibuk sama maternalnya. Akhirnya terrealisasi baru tahun 2019. Iya. Berarti berapa tahun? 10 tahun ada benar 8 tahun ya? Progresnya dari ide pertama mah ya. Itu yang susah apa? Berarti salah satunya ngumpulin arsip mungkin ya. Nah, itu yang paling susah ngumpulin arsip sama nyeken tuh lumayan banyak. Oh iya sih benar. Kan PR ya. Layoutnya babab berarti ya. Layout babab. Layout babab. Buku juga dirilisnya waktu itu di launch pertama kali di Jepang. Iya, kebetulan pas ada kolektif exhibition tuh di sana. Sekalian aja rilis di sana juga. Dan ada ini juga ya, action figurnya juga ya. Iya, action figurnya juga. Action figurnya ini namain gak sih itu? Ada namanya kan? Scan Kinjo. Lagi scan gitu. Iya, benar. Terus udah habis lagi, saya pun gak kebagian. Oh iya? Lupa nanya. Saya masih ada satu, mau beli gak ya? Yang saya mau beli gak? Berapa mana? Tapi waktu di Jepang itu tanggapannya gimana waktu itu? Warganet sana gitu, netizen masyarakat. Lumayan banyak yang nyamperin dari skena musik walaupun skena art dan craft juga. Sampai ikutan kelas wood crafting gitu sama mereka ngobrol. Saya pun diajak collab, ayo kamu yang bikin, ntar kita yang ini aja woodcut. Cukil kayu. Tapi disangka orang Jepang nggak waktu itu? Nggak juga. Udah tahu. Ada yang nyangka, terus ada yang Asianya beda. Kecuali waktu di Thailand tuh, tiap kali saya jalan tuh orang-orang yang arigato. Soalnya udah pakai bucket hat. Si tas HP yang kecil di sini kayak kamera mungkin kayak turis Jepang banget tuh. Arigato mister, kata orang-orang Thailand tuh dulu. Mister deh ya. Aduh. Arigato mister. Bisa enggak? Tapi untuk menyesuaikan, kalau Sunbed juga Kenji yang bikin ya, kebanyakan mostly artworknya, semuanya malah ya. Iya. Nah itu penyesuaiannya gimana kan? Jadi beda karakter banget gitu dari karakter seorang Kentaro teh untuk artwork gitu. Nah itu teh karena saya teh kayak mengingat-ingat lagi si file lama di otak tuh visual 90-an kayak gimana gitu. Karena pengen si musik, si band, si genre bandnya sama si artwork kita pengen relate. Nggak timpang gitu. Karena emang pengennya gitu. Ya akhirnya belajar lagi, penyesuaian lagi, lihat lagi, gini, tipenya gini, color tone-nya kayak gini. Berarti Kenji termasuk seniman yang bisa beradaptasi terhadap style lain berarti ya? Ya, nggak terus aja gitu, nggak terus gitu. Dan klien pun banyak juga yang nggak staple, ada yang pengen vektor, pengen digital painting, bisa itu. Palu nggak ada lah kalau gini. Desainer, ilustrator. Harus apa? Mengikuti adaptasi ya. Sesuai keinginan klien. Tapi ya si karakternya mah kebanyakan karakternya Kenji mah seperti itu lah ya kelihatannya. Gambar-gambarnya hitam putih. Selain Pushhead, kan kalau Pushhead mungkin di awal-awal karir lah ya. Artis atau seniman ilustrator lain gitu yang menginspirasikan siapa aja tuh? Ada lokal tuh legend Onong Nugraha di majalah Nangle, ada cerita cerpen gitu. Ilustrasinya tuh bagus gitu. Gimana dia mengilustrasikan sesuatu tuh yang secara visual tuh ke kita nempel gitu. Kebayang banget gitu berada di situ. Nah sih bisa kok anak kecil lagi gini di belakangnya kayak gini, terus lightingnya kayak gini, bayangannya ke sini, padahal hitam putih doang. Itu seniman yang dibiayai Belanda juga dulu. Onong Nugraha salah satu referensi lokal ya. Patino Sidin juga tuh. Bagus. Iya, makanya semangat gede terus, jelek ge udah. Bagus. Kata Patino mah bagus. Ya benar. Gambaran dari D ini bagus. Selain itu siapa lagi kan? Ada lagi nggak? Kesininya banyak, cuma udah pada lupa lagi nama-namanya. Udah jarang surfing lagi. Tapi kalau ilustrator yang sekarang ada yang Kenji ini nggak seneng nggak yang digemari gitu? Wah sih ada halus gambarnya. Banyak yang baru-baru. Fajar Alanda. Tuh yang di sini juga ada Cakra. Sarkopagor. Bukan Kenny Rocknya ya. Bukan Kenny Rock, Sarkopagor. Kenny Rock juga. Kalau Kenny Rock mah kan ini pesan gambar sekarang beres 3 tahun lagi.
Enggak ya Kenny ya. Udah Kenny mah enggak ya baik ya. sekarang ya. Oh iya. Tapi kemarin-kemarin sempat main NFT enggak sih? Enggak sempet. Oh, nggak Karena sempet. nggak sempat mantengin dunia maya karena si commission yang manual pun masih banyak jalan ya. ya. Nggak ke handle udah. Ini aja si deadline-nya udah urgent loh. Dompet juga urgent gitu. Jadi kejar tayang ya. Kejar tayang. Tapi pernah 1 bulan paling banyak pernah dapetin berapa order kan? Ini emang urusan dia pertanyaan dapur tuh. 1 bulan. Bisanya Ahlian dia ada tiba-tiba ada 20 komision gitu dalam sebulan teh paling banyak teh. Itu mah kayaknya era-era industri kreatif. Dan dulu selain in-house di berbagai clothingan di Bandung, freelance juga kayak Om Ken, bikinin dong 20 desain. 20 desain? 40 desain. Sebulan Itu teh ada yang kita mah vektor juga nggak apa-apa, ada yang pengen drawing, ada yang kayak gitu. Tapi karena mungkinnya energi dulu mah sama under deal masih pada oke. Begadang pun digas aja non-stop terus kekejar gitu. Kalau sekarang mah udah mulai ngebatasi sebulan tuh harus ngerjain segini aja dulu lah. Yang penting mah sehat karena duit banyak pun kalau akhir-akhirnya ngalir ke dokter mah nggak terasa. Nggak kerasa ya jadi sakit. Berarti ya. mungkin peaknya mah 1 bulan 100 gambar, 100 desain pernah berarti ya? Enggak. Oh, nggak nyampe 100. Ngukur kapasitas juga 40 lah paling 40? 50. Sehari 1 tuh berarti. Digedor di peres terus otaknya. Itu lumayan tuh kalau ini semua tuh pointillism semua tuh. Iya, kebayang. Untungnya ada yang konsepnya itu pada sarimpel gitu. Iya. Dan makanya sering langganan gejala tipes tuh karena itu. Oh, iya. Kan beras-beras yang yang gitu-gitu baru sekarang kesini kan. Dulu kan kayaknya harus manual ya. Asli manual. Tapi untuk seorang Kentaro teh satu artwork tuh dari pertama brainstorming sampai beres itu biasanya berapa lama sih kalau idealnya? Idealnya kalau kadang tergantung sama si kliennya. Ada klien yang proaktif, ada klien yang nyerahin ke si ada juga yang lebih music. Oh bentar aku lagi mau main sama band aku nih, ada gig dulu, ntar kita ngobrol lagi. Oke. Ada yang seminggu malah sampai 1 bulan tuh brainstormingnya doang. Brainstormingnya doang? Karena ya itu waktunya ketersediaan waktu. Terus saya juga sama gitu, maksudnya ada kesibukan lain. Terus waktu kan di kita siang di sana malam. Abis itu kan sketching tuh, dari sketching ada obrolan lagi, revisi sampai akhirnya beres. Yang paling enak tuh sama klien bule tuh nggak diburu-buru, udah sebulan 2 bulan aja biar maksimal. Oke deh, padahal 3 hari beres. Diserahinnya mah 3 bulan kemudian, jadi kan kelihatan effortnya kan. Udah hidupnya banyak trik. Iya sih. Harus banyak ya. Harus banyak trik. Gocekannya ya. Gocekannya sting trio. Oke deh kalau gitu kita masuk ke sesi ketiga. Memutarkan lagu pilihan dari Kenji ini yang pelan-pelan semua ya. Yang pertama dari Saint Etienne dengan Erika Amerika. Karena lagu ini kan. Nah itu mah era-era hard to find latihan di Workhouse Studio Cijerah. Dulu sering ketemu sama Ugeng, Nulis Island, Teddy, Maxine Bagel, Ami. Sampai deket sama yang punya studionya, Lulu sekarangnya Soundman Milo, Cherry Bombshell. Dia tuh ternyata music directornya salah satu radio di Bandung, nyetelin lagu-lagu trip hop atau indie pop. Tuh ada pada jam 6 sampai jam 8 malam kalau nggak salah. Jadi pas dengerin ini Chan, udah ini mah. Ini udah Chan si Saint Etienne album ini. Belum setahu saya mah si Saint Etienne kan dominan elektronik ya. Pas album ini yang Good Humor, vintage banget, retro 60s 70s-nya kerasa. Pas dengerin lagu inilah anjir. Oke lah, jadi ngebuka juga si pengetahuannya ngedigging musik-musik 60-an, 70-an dari sini. Dari Saint Etienne album ini, selalu lagu ini terutama ya. Iya, lagu ini terutama. Lalu yang kedua dari Violet Indiana dengan Hiding. Wah itu era 99-an. Era capek kuping. Dengan distorsi. Distorsi, wah kenceng. Punya teman yang punya PC, saya belajar Corel saat tidur. Saya nyetel WinM. Nggak ngoreh-ngoreh file yang ada aja di WinM. Ada Violet Indiana sama Mono UK itu. Trip hop ciamik lah. Ya si album inilah yang bikin tenang hidup teh. Apalagi lagi belajar Corel gitu ya. Iya. Ketika harus konsentrasi tinggi gitu ya. Tenangnya malam-malam. Belum zaman itu ya lo-fi hip hop
5 jam gitu. Oh iya, belum. Anak kecil di Kalau kamar, sekarang kan gitu kan. Lagu apa ya? Udah lo paling pop ini 5 jam. Lalu yang ketiga dari The Sunday dengan You're Not the Only One I Know. Nah, saya tuh udah familiar dengan Britpop tahun 94-95an. Ya. Di luar Oasis dan Blur ya. Saya mah nggak suka terus terang mereka mah yang pada tempur. Iya. Saya mah malah ngedig Set Seven, Jin, Northern Uproar. Sudah sekian tahun berjalan terlewatkan 98 ada yang ngasih mixtape lagi nih. Oh, oke. Itu isinya indie pop semua, Indie Britpop pop semua. semua. Ada Cardigans juga udah dengerin. Cuman pas si lagu ini dari intronya aja yang bassline sama gitar akustik bikin termenung, kok bisa bikin lagu kayak gini amazed gitu. Dari sini nah si punya passion sama musik indie pop semakin gede lewat lagu ini. Gue mau tahu The Sunday itu cuman Summertime doang. Cause you Static and Silent. in summertime. Tapi ya itu kayak kan soundtrack film-film apa? Iya sih. Gitu Teenage itu ya. ya lah, film-film Juno gitu kayaknya kan tahun film-film 2007-an tuh kan film-film teenage-nya kan kayak gitu-gitu tuh cocok lah sama The Sundays. Iya. Oke, kalau gitu next agenda Kenji bakalan bikin apa nih? Sama Sunbed kah atau bersama Mayhem Studio-nya? Sunbed mau recording 2 lagu buat split sama Mountain Moves tuh buat promo nanti tour ke Jawa. Terus Mayhem Studio lagi mau luncurin sama salah satu klub lokal. Terus mau bikin merchandise sendiri juga. Iya. Semoga lancar. Semoga lancar ya. Semoga lancar-lancar. Terima kasih Kenji waktunya betul sekali. telah Sama menyempatkan Mano waktunya Husky, di Karena masih mungkin kurang ya, mungkin nanti kita bikin satu segmen khusus yang ngebahas artwork aja doang gitu, Iya, atau benar musik sih. doang. Iya. Atau percintaan gitu. Kalau percintaan bisa sampai 2 hari 2 malam. Itu beres-beres. Dari makan kuaci itu. Gunung bener kuat.